Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan mau berbagi pengalaman sharing kembali terkait dengan usaha. Dan kali ini saya mau sharing kembali usaha yang saya jalanin yang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Di mana usaha yang saya jalani sekarang merupakan usaha cemilan ataupun gorengan yang di mana bisnis ini merupakan usaha yang tidak lekang oleh waktu, artinya tidak mengenal musim, tidak mengenal cuaca, dan tidak mengenal baik siang ataupun malam, karena ini namanya gorengan. Tanda kutip, siapa yang tidak suka dengan gorengan, saya yakin semuanya itu pada suka sama gorengan, baik itu di musim panas ataupun bahkan di musim dingin. Namun sebelum saya sharing lebih jauh, alangkah lebih baiknya bagi teman-teman yang baru bergabung menonton video ini, bantu kami dengan subscribe, komen, dan like. Oke, usaha yang saya jalanin ini sekali lagi sudah berjalan 2 tahun, di mana usahanya itu segmentasinya itu merupakan UMKM dan modelnya itu rombongan dan, untuk sekarang omsetnya itu bertahan di 500 sampai 600, kadang 400 juga, kadang 600 dan stabilnya itu di 500 per hari. Jadi, untuk usahanya itu sudah berjalan hampir 2 tahun, di mana saya membangun usaha ini banyak cerita dan banyak hambatan. Salah satunya itu karena ini merupakan usaha kecil-kecilan di mana kebutuhan keluarga itu sangat banyak, sehingga menjadi kurang bersyukur mungkin pada saat, omsetnya tidak naik-naik, pada saat, eee, targetnya mungkin hari ini harus barangkali bisa lebih mencapai lebih dibandingkan hari sebelumnya, kemudian dengan gimana cara mengembangkannya dan gimana caranya bertahan sampai saat ini. Untuk usaha yang tahu petis ini sampai bertahan sampai saat ini itu perjuangannya tidak mudah, meskipun, mungkin banyak pengusaha-pengusaha yang di mana itu dengan omset 500 itu mungkin masih dianggap kecil, tapi bagi saya itu sudah lumayan. Demikian, eee, rintangannya ataupun tantangannya selama 2 tahun itu sangat banyak, terutama itu di konsisten dan melatih kesabaran itu sangat banyak. Karena perjalanannya di bulan ke-6 bahkan di tahun pertama, terus bahkan sampai sekarang itu pemikiran-pemikiran apakah usaha ini benar-benar bisa berkembang ya, itu masih tetap menjadi pertanyaan, namun tetap saya jalani. Tidak sedikit pikiran-pikiran kalau usaha ini stagnan demikian, kemudian mau cari kerjaan lain, terus mungkin mau usaha lain, tapi mikirnya itu umur sudah 30, kemudian mau usaha lain itu pasti mulai dari nol lagi, kemudian rencana mau cari kerjaan lain juga tidak mudah, artinya tidak gampang langsung dapat kerja, sehingga cara saya bertahan sampai detik ini itu dengan ya mikir panjang demikian. Apa yang sudah menjadi kebiasaan setiap hari, kadang ada sumpahnya. Pada saat ya kalau rame itu bahkan mau jualan terus, tapi pada saat sepi itu ada teman-teman pikiran untuk mau kerja lagi ke orang supaya resikonya sedikit, atau mau usaha apa lagi, ngobrol sama istri ada, pikiran sampai detik ini itu ada. Dan
berjalannya waktu juga kan dipertemukan dengan teman-teman yang saling support, dalam artian meskipun mereka tidak support secara mungkin modal, tapi motivasi itu juga ada. Artinya kenalan-kenalan saya juga UMKM di mana juga masih berjuang, artinya yang bikin tetap bertahan sampai detik ini adalah support dari selain keluarga, support dari teman-teman yang juga menjalani usaha di bidang yang lain. Namun, secara perkembangan itu juga masih belum berkembang banget, tapi ya masih masih mengusahakan usahanya itu untuk berkembang. Saya punya teman namanya Mas Oba, itu usahanya itu laundry, di mana itu dia sudah menjalani usaha tersebut hampir 5 tahun, bahkan lebih, kurang lebih, karena dia bangunnya itu mulai saat kuliah dulu sampai sekarang. Dan yang memotivasi saya ya selain keluarga, bertahan di usaha ini karena support dari teman-teman itu saling menyemangati, "Coba bertahan dulu, barangkali memang, kita harus, sabar lagi, kita harus lebih sabar lagi sehingga nantinya mungkin," ini masih sukses dalam artian berhasil itu masih abu-abu, teman-teman. Dalam artian ya sampai detik ini saya bertahan 2 tahun ini ya karena kalau nggak jualan tahu, posisi tidak punya kerjaan, ya mau makan apa? Saya punya istri, saya punya anak, ya mau makan apa? Jadi logikanya seperti itu. Namun memang rezeki itu ya dari Gusti Allah, teman-teman. Maksudnya kalau kita nggak berusaha kan juga ya nggak mungkin demikian. Akhirnya bertahan sampai detik ini itu ada support keluarga yang paling utama, kemudian support dari teman-teman, khususnya juga pelaku usaha yang di mana juga masih berjuang gitu. Apakah di usia 2 tahun itu untuk merintis usaha idealnya itu sudah cukup? Dalam artian apakah berhasil dan tidak ya? Saya rasa ya, kembali ke perspektif teman-teman, karena ya memang faktanya di lapangan ada usaha yang mungkin segmennya sama, sama-sama UMKM, sama-sama rombongan, dia mulainya itu mungkin tidak sampai 1 tahun, ternyata perkembangannya sudah pesat, itu ada. Artinya balik ke rezekinya teman-teman. Namun yang bisa saya sharing-kan ini adalah, usaha yang saya jalanin itu sampai detik ini tuh, kurang lebihnya masih stabil di segini, stagnan seperti ini, demikian. Eee, Kalau untuk kenapa, apa namanya, kenapa tidak mencari pekerjaan lain, ya itu tadi yang saya sampaikan. Kemudian hambatannya ya kadang sampai mikir, eee, apakah cari lowongan di luar negeri aja itu ada, teman-teman. Artinya, pemikiran-pemikiran seperti itu supaya, demi keberlangsungan hidup dan gimana caranya survive dan bisa berkembang itu sampai ada pemikiran seperti itu, apakah cari tempat yang lain itu ada, tapi ya faktanya ataupun menjalani usaha itu tidak mudah, teman-teman. Saya rombong nganggur satu itu ada, cuma kenapa saya masih belum buka di tempat lain, karena ya mempertimbangkan banyak hal, teman-teman. Meskipun ini kategorinya usaha kecil-kecilan, dalam artian kalau sudah buka cabang itu ya kan segala persiapannya itu harus diatur dan dipertimbangkan benar-benar supaya, eee, misalkan gimana cara memanage-nya, kemudian siapa yang jaga, apakah yang jaga itu bakalan, apa namanya, gonta-ganti ataupun serius dan lain sebagainya, itu kan juga ada kendala nantinya. Akhirnya ada rombong satu, saya masih belum apa namanya, dicarikan tempat, masih mikir-mikir panjang dan ya mencari mencari itu sudah, cuma
ya masih mempertimbangkan banyak hal. Karena ya terkait dengan proses umur segini ya harus hati-hati teman-teman, umur 30 itu kan harus hati-hati. Kemudian terkait dengan apakah usaha yang saya jalanin sekarang itu masih relate dan apakah masih diterima, ya faktanya ya pada saat jualan itu unik teman-teman. Pada saat kita tidak, apa namanya, tidak disangka itu tiba-tiba ramai, dan yang bikin bertahan sampai detik ini ya pada saat ada yang nanya lewat telepon ataupun lewat WA pada saat, ramai itu yang kepikiran masih mau bertahan di usaha ini meskipun, tanda kutip ini masih masih berjuang dan belum tahu gitu ya. Ya mudah-mudahan diberikan keberkahan lah, mudah-mudahan berkah dan, nemu solusi untuk perkembangan yang lebih baik. Namun karena kalau, kayak usaha kayak saya itu ya meskipun kecil-kecilan itu kan melibatkan banyak orang. Yang pertama itu selain keluarga, ada karyawan, terus juga tempat kulaan, di mana yang support sistemnya itu selain teman-teman para UMKM, yang teman-teman saya itu yang men-support adalah tempat kulaan di pasar, bahkan di pabrik tahunya. Artinya sudah kadung, apa namanya, mau memulai bisnis ini dan juga dibantu sama mereka gitu, sehingga bertahanlah sampai saat ini. Apakah capek? Ya capek teman-teman, dan sulit. Nah, kalau ngomong sabar itu sabar sabar seperti apa ya? Sabar ada, batasnya itu ada teman-teman ya. Ada titik jenuh ada. Namun balik lagi cara, apa namanya, cara menyiasatinya itu dengan cara ya bergabung sama teman-teman, sharing sama teman-teman, dan eh, saling memotivasi sesama teman-teman pelaku usaha gitu. Jadi cara bertahannya seperti itu. Kemudian eh, apakah usaha yang di tanda kutip tahun-tahun ini tuh masih layak dalam artian ya, kalau saya mikirnya itu gorengan dalam hal ini adalah tahu petis itu, kenapa saya bilang bisnis ini merupakan bisnis yang tak lekang oleh waktu. Karena ya meskipun ada yang tidak makan gorengan, tapi kalau di tempat saya itu gorengan itu merupakan makanan yang kayaknya setiap hari itu harus harus ada lah gitu. Dan baik di cuaca apapun ya, karena saya mikirnya begitu. Kenapa saya milih usaha ini? Pertama, cara bikinnya, terus cara bumbuinnya dan lain-lain itu saya mampu, dan yang menjadi faktor, apa namanya, yang memberikan saya, yang memotivasi saya kenapa memilih usaha ini, karena yang pertama saya sepertinya awalnya itu nggak tahu, sepertinya mampu bisa jalanin ini, dan ya selebihnya mental yang berbicara teman-teman. Meskipun sampai saat ini saya masih belum tahu apakah mental saya ini sudah teruji atau masih belum ya, karena saya baru berjalan 2 tahun ini teman-teman. Dan kedepannya yakin aja rintangan seperti apa, apakah tetap menjalani di usaha ini ya juga masih buram teman-teman. Yang paling penting itu ya kalau dibandingkan dengan kerja sama orang lain, kerja contohnya kerja di pabrik ataupun kerja ikut orang itu ya masih sebenarnya lebih enak itu usaha sendiri. Namun kalau ramai, kalau sepi itu teman-teman sangat menguji kesabaran. Jadi yang dinamakan sabar itu ya pada saat, eee, sepi itu, benar-benar
perjuangan sabar itu benar-benar diuji teman-teman, karena sangat-sangat menguras emosi, karena ya tanggungan juga, ada tanggungan keluarga, ada tanggungan biaya sewa, ada tanggungan biaya gaji, beban gaji, dan lain-lain ya. Juga kepikiran teman-teman ya, kalau sepi terus setiap hari ya apa yang mau dianukan gitu. Jadi sabar menurut saya itu ya pada saat diuji benar-benar ya pada saat sepi itu ya, meskipun ya yang namanya baru merintis ya sabar. Iya benar-benar sabar, harus sabar teman-teman, karena sangat-sangat tidak mudah. Dan yang mau saya sharingkan lagi ke teman-teman itu, apapun niat teman-teman untuk membangun sebuah usaha ataupun merintis usaha baik kecil-kecilan maupun segmennya besar, yang pertama itu selain modal, kalau modal itu pasti modal uang itu ya memang. Selain modal itu, yang disiapkan teman-teman itu benar-benar mental. Mental itu berbicara banyak, runtutannya itu ada kesabaran, ada konsisten, dan dua mental dua apa namanya, ada gangguan dan lain-lain, ada terpaan, contohnya ada kesulitan-kesulitan apa, bisa menghadapi, ya ya memang mental sabar dan konsisten itu sangat tidak mudah teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu ya, karena saya menjalaninya hampir 2 tahun ini dan perjuangannya sangat sangat susah, benar-benar susah, apalagi pada saat kita semangat, mungkin kalau dulu kan sempat juga bongkar pasang karyawan demikian. Akhirnya sekarang lumayan bertahan ini ya. Jadi pada saat yang bantu itu mungkin kurang semangat atau tiba-tiba berhenti, itu juga merupakan tantangan teman-teman, tidak bukan jadi itu juga merupakan tantangan dan melatih kesabaran gitu. Akhirnya yang terakhir selain mental berbicara itu menurut saya ya memang harus banyak bersyukur. Mungkin karena berkat rasa syukur yang lebih sehingga minimal sama Tuhan diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, itu kan juga rezeki teman-teman. Sehingga dari sehat nanti bisa berkembang usahanya, bisa memikirkan yang lain-lain, dan eh, karena kita sering bersyukur, akhirnya mungkin buah dari itu ditambah rezeki yang lain ataupun ditambah rezeki yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang saya sharingkan lagi itu, mumpung saya masih ingat, itu terkait dengan penentuan lokasi itu juga sangat penting teman-teman. Jadi lokasi yang banyak kan yang bilang sebuah usaha itu merupakan ya resep mungkin bisa dipelajari, tapi terkait dengan lokasi itu harus susah-susah gampang gitu. Jadi mencari lokasi itu ya kadang menurut saya itu waktu ini pengalaman saya. Menurut saya awalnya lokasi tersebut itu masuk dan bakalan ramai. Ternyata pada saat disewa, kemudian dijalanin sebuah usaha, ternyata tidak seperti itu. Dan menentukan lokasi, mencari lokasi itu juga tidak mudah teman-teman. Karena ya itu, jadi mungkin balik ke rezeki ataupun bejo dalam artian gitu. Kadang menurut saya itu tidak masuk, tapi dibukain usaha yang sama mungkin kemudian dibukain sama orang lain, itu saya lihat itu kok berhasil begitu. Artinya ya mungkin ya menentukan lokasi itu ya susah gampang demikian. Sehingga lokasi itu juga sangat berpengaruh terhadap
berkembangnya sebuah usaha selain modal, selain mental, kesabaran, konsisten, dan semangat, ya lokasi juga menentukan. Selebihnya itu rezekinya teman-teman. Sedikitnya ataupun sharing pada kali ini, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga teman-teman yang mau merintis usaha dipermudah segala urusannya, dan terima kasih sudah menonton video ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.